perkuat serta menaikkan tingkat iman kita. Nah, banyak orang itu sebagai alat. kan ngawur lagi gitu. Sebenarnya kan bukan itunya loh. Isinya kan kita imani tidak. Cuman banyak orang dunia yang bungin. Ya, diturunkan, dibikin tambah gede aja gitu. Udah gede suruh lepasin. Dan ini maksudnya apa gitu? Nah, ternyata kalau tadi nyambung dari CJ atau yang Mul tadi katakan, seolah kan saya udah beli dari Gramedia atau buku, beli Al-Quran sama Alkitab. Nah, kalau pengen ribut ada apa mau dibawa-bawa gitu aja gitu tuh. Tapi ada, Mul juga kalau misalnya main ke rumah teman atau ke kembali dengan Republic Station. The journey inspiration of life. Sesuai firman Tuhan memberi Halo, selamat datang teman-teman semua di konten dari MTT Journey Podcast, tentunya di YouTube dari Republic Station, yang teman-teman semua bisa saksikan program dari MTT Journey Podcast di 1 minggu sekali di YouTube channel dari Republic Station, yang tentunya kita akan mengangkat satu tema dan kita akan membahas bersama narasumber dari yang didatangkan di YouTube channel dari Republic Station. Tentunya untuk di episode ketiga ini kita kedatangan satu narasumber terbaru kita. Di sini ada Mbak Siji. Mungkin kita perkenalan dulu ke subscriber dari Republic Station. Mungkin boleh. Yang pasti si paling cantik. Paling cantik ya. Ngomongnya sih. Paling cantik. Gak mungkin kalau Andri dibilang cantik. Iya. Di sini ada narasumber pertama kita, ada Mbak Siji, dan kemudian juga ada Pak Mul di sini. Sehat Pak Mul? Biasanya alhamdulillah sehat. Sehat ya, kita di MTT Journey Podcast di episode ketiga, dan tentunya ada Pak Chandra juga di sini. Halo. Sehat Pak? Ya, untuk kesempatan kali ini kita di episode ketiga, tentunya di MTT Journey Podcast kita akan membahas satu tema. Mau di setiap episodenya kita akan membahas satu tema, dan yang tentunya untuk tema pada episode ketiga ini adalah melakukan firman Tuhan bukanlah terhindar dari permasalahan-permasalahan. Bahkan melalui permasalahan ini adalah bagian dari proses perkuat serta menaikkan tingkat iman kita. Mungkin dari pertama penjelasan kita langsung ke Pak Chandra dulu. Ya, pagi ini saya coba sharingkan ini, Dri. Jadi saya baca kitab suci, ya isinya gitu. Jadi melakukan firman Tuhan bukanlah terhindar daripada permasalahan. Bahkan melalui permasalahan ini ya, adalah bagian dari proses perkuat serta menaikkan tingkat iman kita. Nah, banyak orang yang beranggapan kalau kita sudah melakukan firman Tuhan berarti hidup kita mulus-mulus aja gitu ya. Padahal belum tentu juga ya, Pak. Justru kalau yang orang yang tidak melakukan firman Tuhan, jangan-jangan kalau di standarnya itu pakai parameter duniawi lebih mulus gitu. Ya. Karena menyesuaikan terus sih. Ya. Ini disesuaikan gini gitu. Nah, sedangkan kalau melakukan firman Tuhan nggak bisa. Iya. Ya kalau Tuhan nyuruh kanan, kita mesti ke kanan. Ya. Tuhan nyuruh kiri, kita mesti ke kiri. Nah, kadang-kadang Tuhan nyuruh ke kanan, malah masalahnya ada di kanan gitu. Iya. Gitu. Kalau kita pakai cara dunia kan, kita bisa, ya ini mendingan ke kiri aja deh. Iya. Bagi lolos gitu. Menghindar. Ya. Nah, dia mulai. Ya, Itu kadang-kadang kita begitu tuh. Jadi, banyak asumsi kalau ikut Tuhan gitu, ikut firman Tuhan. Kan logikanya harusnya lebih smooth gitu kan, lebih lancar. Tapi yang saya ngerti sih enggak loh. Ya. Jadi kayak orang nekat gitu, orang udah tahu mestinya ke kiri, ya kok ini malah ke kanan. Ya. Nah ini saya pernah alami, Dri. Misalnya contohnya waktu tahun 2000-an gitu, waktu Krismon itu gitu loh. Nah saya kan ngalami problem, semua kan pengusaha kan ngalami problem waktu Krismon 98. Betul. Nah itu ada mujizat yang
terjadi mujizat di muslimnya apa yang mulia? Sama aja Pak. Hidayah mungkin. Hidayah, Hidayah. ya mujizat umum, lebih umum sih soalnya. Ya saya ngalamin mujizat itu gitu, jadi beberapa kali seolah-olah apa ya, proof bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Nah, waktu Tuhan perintahkan saya sesuai dengan keinginan dunia, saya kan seneng bro. Tahun 2000 ditulungin Tuhan gitu kan, tahun 2001, 2002, 2003 perusahaannya tambah maju, kan seneng, happy. Tapi yang lucunya waktu 2003 tuh bro, waktu lagi sukses-suksesnya gitu. Nah ada input lagi, Tuhan pengen saya lepasin operasional. Nah, kan jadi aneh ya kalau pakai cara rohani Tuhan nyuruh begitu. Ya tapi kalau bicara pakai duniawi, nih ngawur nggak sih gitu? Tuhan tuh lagi apa sih gitu? Ya saya tahun 2000 pengen ambruk gitu kan, pengen bankrupt, ditolong. Ya diangkat tinggi banget sampai 2003. Udah begini suruh lepasin lagi. Nah itu tuh. Kadang-kadang kayak gitu. Tuhan juga seperti itu bro. Jadi mungkin kayak tadi Pak Chandra bilang di awal kan, mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk ke kanan. Justru di kanan itu ada banyak halangan ya Pak. Nah Tuhan tuh sebenarnya mungkin menginginkan kita tuh kenapa kita dikasih arah jalan ke situ? Karena otomatis Tuhan pengen nguji kita, gitu. Karena Tuhan nggak mau kita hanya sebatas level 1 keimanan kita. Mungkin dengan ujian itu Tuhan berharap bahwa kita tuh bisa naik level 2, naik level 3. Nah, mungkin dari situ. Tapi kalau untuk orang dunia begitu disuruh belok ke kanan, dia malah ada halangan gitu ya. Nggak mau di situ ada halangan, malah ke kiri. Ya berarti seolah-olah menghindar atau lompatin gitu. Itu. Akhirnya kan Tuhan mau meningkatkan keimanan dia kok malah dianya menghindar. Ya resiko dia. Keimanan dia hanya sebatas itu. Mungkin Mbak Siji setuju sama kata-kata dari Pak Mul yang tadi, mungkin ujian di dunia yang Tuhan ciptakan itu untuk sebagai menguji keimanan seseorang. Itu menurut Mbak Siji gimana? Ya mungkin benar yang dikatain Pak Mul ya. Kita udah diperintah sama Tuhan tuh suruh ke kanan. Tapi ternyata kayak Pak Chandra itu di tahun 2003 disuruh operasionalnya stop. Itu termasuknya emang salah satu meningkat keimanan. Meningkatkan keimanan kita. Terus diuji terus kan. Biar kitanya juga levelnya keimanan kitanya kan terus naik terus. Nah, itu kan yang mungkin yang Tuhan inginkan kan seperti itu. Apakah kita bakalan goyah atau enggak gitu. Nah mungkin tujuannya Tuhan supaya kita naik level, artinya Tuhan punya tujuan tertentu nih buat kita nih. Dalam arti siapa tahu kita kalau levelnya sudah tinggi, otomatis bisa buat bantu Tuhan nyebarin ke yang lainnya, ke sesama. Mungkin tujuan Tuhan. Cuma Pak, untuk di dunia itu kan mungkin banyak orang yang ketika diberi ujian malah pergi. Iya, itu tadi yang itu penyebabnya apa Pak? Kira-kira? Itu karena orang dunia beranggapan ini Tuhan kayaknya nggak bener nih, bisa ngasih jalan begini. Ya Tuhan yang kalau dari pengalaman pribadi saya kan Tuhan yang saya pengen ya ditulungin. Ya ditulungin, dibikin tambah gede aja gitu. Udah gede suruh lepasin. Ini maksudnya apa gitu? Nah ternyata kalau tadi nyambung dari Siji atau yang Mul tadi katakan, seolah kan saya dapat ujian lebih berat. Ya waktu saya jatuh tahun 2000 itu tidak sesukses, tidak setinggi posisi saya waktu sukses tahun 2003. Jadi saya ngalamin lebih bandingannya lebih kerasa lagi. Nah buat Tuhan kan ini kan apa sih tadi Mul bilang ujian coba lagi buat saya tuh. Ya kita tetap pegang Tuhan atau tidak. Ya artinya mungkin Tuhan ngasih pilihan tuh, dalam arti ngasih pilihan. Lu mau sukses di dunia atau mau sukses di nanti di akhirat. Kalau misalnya lu mau sukses di dunia ya udah Uber itu. Misalnya Pak Chandra dikasih kesempatan menghidupkan lagi perusahaan yang dulu mau jatuh kan, sukses kan, udah bangkit lagi gitu kan. Nah cuman kalau pengertiannya udah kayak Mul maksud tuh mungkin loh kita lebih gampang Mul, karena ngerti sih bahwa ini Tuhan lagi nyobain kita loh ya dari level
level misalnya anggap level 5, kita pengen naik level jadi 6 apa 7 gitu. Penting. Nah, kadang-kadang waktu kejadian seperti itu kitanya nggak ngerti tuh. Ini maksudnya apa sih gitu? Ya padahal sih ujungnya gitu. Bahkan kalau saya mikir, sering kepikir nggak? Seperti kalau orang meninggal, kadang-kadang kita mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Itu berharapnya kan seperti itu, Pak. Itu kan umum sih bahasa umum. Itu kan. Nah, berarti kan ujung-ujungnya kita meninggal itu kan kita di posisi di pinggir Tuhan kan sih, Bu? Iya, berharapnya kan di sisi Tuhan. Nah, di sisi Tuhan yang mana? Kan relatif. Ya, jadi kalau saya lihat benarnya kalau yang Tuhan inginkan itu waktu kita meninggal, kita masuk ke surga bersama Tuhan di posisi di sisi yang terdekat dengan Tuhan. Itu surga. Nah, itu surga. Jadi kalau saya bayangin gini, Dri, surga itu jangan diasumsikan sama tuh. Jadi kalau diibaratkan rumah gitu, Dri, ya kan ada kalau rumah kita kan umumnya ada pagar gitu kan, di luar masih tok di pagar, nanti udah pagarnya dibuka masuk di halaman gitu kan, udah di halaman baru ke teras, teras baru ke ruang tamu, ruang tamu baru masuk ke ruang keluarga, ruang keluarga masuk lagi ke kamar gitu loh. Itu jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu harus diasumsikan seperti itu. Ya jangan sampai cuman di jalannya udah ketemu aja udah deket loh. Rumahnya di mana juga belum tahu, baru tahu jalannya gitu. Nah udah tahu rumahnya, jangan sampai belum masuk pagar aja, udah deket loh. Padahal masuk pagar juga belum. Nah saya asumsikan tuh, apakah di sisi Tuhan itu seperti itu loh? Jadi banyak banget step-stepnya. Nah untuk bisa yang terdekat itu yang tadi mau bilang, butuh meningkatkan level iman kita. Iman itu identik dengan firman loh, Pak. Jangan iman itu diidentikan cuma dengan percaya. Iman itu adalah percaya apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya loh. Gitu. Memang banyak yang problem itu yang kita sering bahas juga kan, orang di dunia itu ya cuma sekedar dia tahu tapi dia itu saya udah deket nih sama Tuhan gitu kan, Pak. Ya itu mungkin bisa jadi padahal baca firman juga enggak. Gitu loh. Iya, mungkin dia cuma sekedar yang tadi Pak Chandra istilahkan itu kayak rumah, dia mungkin baru di depan pagar tapi dia itu kayak baru nyapa gitu, tapi saya udah deket nih sama Tuhan. Itu masih mending. Ada yang cuma tahu jalan A, baru tahu dari Waze aja, dari Google Map aja gue udah tahu loh. Gitu loh, jalan ini gitu. Padahal sampai juga belum. Iya betul. Baru tahu. Iya. Mungkin Pak kalau untuk orang yang kayak gitu itu perlu untuk pendalaman mengenal Tuhan itu di dalam firman-Nya, atau dia tersentuh dengan permasalahan dulu baru ke sana, atau lebih baiknya tak ada masalah itu dia sudah mulai mengenal. Sebenarnya sih kalau kitanya nggak keras kepala gitu ya, nggak kaku hati gitu. Yang terbaik itu ya kita percaya kan, misalnya sudah lu belajarin firman deh, ya karena kalau kita mau nyari Tuhan tidak lewat firman itu nggak pernah bisa ketemu. Nggak bakal ada jalannya. Bahkan saya nggak ngerti kalau di Muslim ya, kalau di Al-Quran, kalau di Nasrani di Alkitab ada ditulis bahwa ya Tuhan itu adalah firman, firman itu adalah Tuhan. Nah, kalau Tuhan gitu, Tuhan pribadi Tuhan nggak kelihatan kan? Bagaimana kita bisa lihat Tuhan gitu? Jangan-jangan lihat Tuhan juga mati. Iya betul. Jadi kalau lihat Tuhan nggak di sana, di surga mati. Ada cerita yang di agama di kita di Muslim gitu kan, ada umat atau apa? Saya kurang tahu persis, entah itu Rasulullah atau bukan seorang Rasul atau apa, saya kurang tahu. Jadi penasaran ingin bertemu dengan Tuhan. Begitu dibuktikan Tuhan datang gitu, tapi datang berupa petir, dan orang itu nggak sanggup. Iya. Gitu, karena Tuhan mungkin berupa apa aja, karena jasad dia bukan jasad raga kayak manusia kan, gitu kan, karena dia kan berbentuk roh. Gitu. Jadi kalau janganlah nantang Tuhan. Kayaknya misalkan belum, kadang juga kan orang yang pengen kalau misalnya itu ketika dia meninggalkan dunia itu kan di umpamanya itu ketemu dengan Tuhan ya Pak.
kan kadang juga banyak yang kayak, lah nanti dulu lah jadi ketemu dengan Tuhan Ya kalau mau ketemu Tuhan ya duluan gitu. Iya, Kan, maksudnya silakan. ya itu kan orang yang pengen kayak gitu aja untuk Tapi menghindari. sebenarnya Bro, kalau pengenalan mungkin loh, kalau orang-orang yang memang udah dalam banget, kita sih mungkin masih takut kali. Iya. Kalau orang udah dalam, dia nggak peduli loh, mau meninggal besok sejam Ya, lagi juga betul. tenang Udah aja gitu. siap. Memang udah siap. siap. Nah itu saya tadi nerusin ya, kalau Tuhan itu secara kasat mata kan nggak kelihatan. Betul. Nah gimana kita bisa percaya Tuhan ada? Ya. Itu wajar. Nggak Iya. kelihatan. Nah kalau cerita di firman Tuhan ya itu Tuhan itu adalah firman. Firman itu adalah Tuhan. Nah kalau firman kan bisa dibaca. Iya. Betul. Ya semua kan punya pegangan. Iya. Gitu aja. Ya tinggal kebaca aja. Tinggal kita itu firman Tuhan itu tinggal kita imani bahwa itu Tuhan. Nah nanti cuman pengertian Tuhan itu bukan dalam kasat mata, tapi pengertian dari pendengaran firman, gitu, pengertian di dalam kita. Yang benar tuh harusnya gitu. Sama aja di Muslim di Al-Quran kan ada kan kalimat yang Allah berkata Oh iya. atau misalnya Rasulullah Bersabda. bersabda Iya. gitu kan. Allah Tuhan berfirman. Nah, Itu Iya, kan iya, ya iya. itu. Nah itu kan di Al-Quran itu ya di surat-surat di ayat-ayat itu kan seolah-olah itu Tuhan loh yang Iya. bicara gitu tuh. Cuma untuk orang dunia itu dibentukkan fisiknya biar Iya. apa ya? Ya mungkin tadi yang Tuhan itu kan tidak kasat mata, yang kasat matanya ada maksudnya tuh ini dikasih untuk perjalanan hidupnya, tapi kenapa malah banyak orang dunia itu yang Nggak kayak megang. iya. Nah, tapi juga ada yang lucu, Dri. Iya, Pak. Ada juga orang dunia yang megang, misalnya Al-Quran, Iya. Alkitab, Iya. musir setan juga dipegangin aja. Oh iya, malah dijadikan alat itu ya, Pak. Senjata. Iya, iya, Jadi iya. sebagai alat. Iya, iya, Kan mari. ngawur lagi Iya, gitu. iya. Sebenarnya kan bukan itunya loh. Tapi Ya, Iya, isinya, bacaan. isinya kita imani tidak. Iya. Cuman banyak orang dunia yang beli dari Gramedia. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, betul. Beli Al-Quran sama Alkitab. Iya. Nah, kalau pengen ribut ada apa mau dibawa Iya, iya. itunya gitu loh. Tapi ada, mul juga kalau misalnya main ke rumah teman atau ke rumah siapa Iya. gitu, kadang di atas pintu tuh suka ada selembaran Al-Quran gitu tuh ditempel di tembok gitu. ayat Iya, Iya. apa ini maksudnya apa sebagai pengusir Iya. setan kah? Atau Iya, iya. pengusir kesialan kah? Ya sebenarnya sih kan kalau soal pengusir setan, pengusir kesialan kan sebenarnya sih kalau dia ada di si manusianya itu sendiri kan yang punya rumah itu. Kalau memang keimanan mereka sudah yang punya rumah itu sudah kuat, setan juga nggak mungkin masuk. Iya. Iya, ngapain Iya. masuk ke rumah itu? Dia udah lebih kuat Iya. kok gitu kan. Jadi tergantung ke orangnya lagi ya, Pak. Iya. Begitu dipasang Al-Quran di atas pintu, menurut setan, ya yang punya Yang rumahnya punya, masih iya. imannya, masuk aja lah, Iya. gitu kan. Ya Bisa malah seperti ya itu juga mungkin banyak yang menjadikan kitab suci itu untuk Sebagai dijadikan alat ya, iya. bukan malah untuk dilakukan, dipelajari malah dijadikan alat. Alat. Nah, sebenarnya kan salah kalau Iya. gitu kan. Oke, mungkin ada tambahan lagi Pak Chandra untuk hari ini? Ya mungkin intinya sih gitu. Jadi apa sih kita kalau cerita kita udah lebih mengenal lebih dalam gitu, lebih mengerti apa keinginan pribadi Iya. Tuhan dan firman Tuhan. Sebenarnya kita hidup di dunia ini kan sementara. Iya. Ya sebenarnya hidup di dunia ini kan adalah proses uji coba Betul. untuk kita masuk ke akhirat akhirat. nanti. Sebenarnya gitu. Iya. Tapi banyak orang yang tidak berasumsi begitu. Iya. Ya bahwa takaran hidup itu, standar hidup itu, parameter hidup itu adalah malah di dunia. Iya. Gitu loh. Nah kalau cerita kita parameternya di akhirat, nah permasalahan itu malah ngebantu kita loh, Drik. Iya. Iya. Untuk kita yang Bekal, tadi loh, iya. untuk kita bisa duduk di pinggir ranjangnya Iya, Tuhan Tuhan, kali. betul. Iya, iya, betul. Di Itu. sisi Tuhan. Kalau nggak ada masalah nggak bisa loh. Iya. Gimana kita mau naikkan level iman? Nggak ngomong sih nggak ya bro. Kita mau prakteknya nggak usah mati. Iya, ya memang itu. Emang kan. itu ya, Pak. Artinya- Ya, pengertiannya begitu, cuma praktekinnya gimana sih? Iya, Gimana itu. Artinya kita juga ya mungkin teman-teman di rumah atau apa misalnya bisa aja, lu ngomongnya Iya. lu gitu. Ya memang iya, Iya. memang iya. Kita juga memang bukan orang yang sempurna Iya, betul. kan. Gitu kan. Ya, Kita kita, juga- kita sih mencerita kita tahu aja, Bu. Iya. Ya, Tapi ngelakuinnya sih nggak tahu. deh. ya, artinya kan kita berbagi tuh memang yang kepikir sama kita tuh seperti itu. Iya. Cuma kita memang ya bareng-bareng lah teman-teman. Makanya di rumah kalau juga. kalau pengertian kitanya udah sama bahwa yang namanya kita targetnya bukan sukses duniawi, Betul. tapi kita pengen cari selamat akhirat, Betul. apa duduk Dunia, di sisi ya. Tuhan yang paling Betul. dekat gitu. Nah permasalahan itu malah jadi temen, Ya. itu
semakin berat permasalahan, semakin kitanya Ya. pegangan Tuhan habis-habisan. Dan itu kadang ada orang dunia yang suka berkata, emang mau sampai kapan sih diuji terus? Ya itu, Iya. itu loh. Bang. Iya. Makanya nggak ngerti. Makanya kalau pengertiannya sudah nyandak ke situ, Iya. ya sebenarnya ya kenapa mesti takut sama ujian Ujian, cobaan betul. sih? Bukan Kenapa berarti takut sama nantang ya, bukan berarti permasalahan? nantang gitu. Gitu. Artinya kan kita diuji ya kita jalani gitu. Sampai sebatas mana sih kita bisa Iya. ngadepin ujian itu. Kalau misalnya menurut Tuhan, oh kamu bisa lewat lolos ini nih. Nah bukan berarti selesai ujian. Masih ada lagi. Tuhan masih ngasih Masih lagi. bahkan lebih besar lagi. Iya. Oh, Andi baru bisa di halaman, dikasih lagi tuh, Iya, Di. dikasih Suruh ke teras. Ya, Andi udah kuat di teras tuh. Dicoba Dicoba lagi tuh, lagi. suruh masuk ke ruang tamu. Oh, di ruang tamu udah bisa loh. Dicoba lagi tuh, Di. Suruh ke ruang makan. Sampai ke kamarnya, sampai ke ranjangnya. Gitu. Sampai sesuai dengan harapannya Tuhan Sampai itu. benar-benar ada di sisi Tuhan tuh ya itu sampai Kalau selevel apa kalau sih harapan ada di- Tuhan sih untuk semua manusia mestinya Di, Iya. semua juga harus dekat. Di. Harus dekat. Itu problemnya kitanya kuat. Manusia. mau enggak? nggak dekat sama Tuhan ya gitu. Gitu. Banyak yang orang lihat, daripada ngadepin permasalahan di dunia, Iya. mendingan gak usah ikut Tuhan lah, nyari Iya, solusi nyari sendiri solusi. akhirnya. Itu. Apalagi punya pemikiran mumpung hidup di dunia senang senang. Iya. Nah, itu kan Habisin segala waktu ya. Banyak yang kalau orang dunia seperti itu. Iya. Bang. Mungkin Apalagi yang dulunya susah gitu deh. Iya. Ya. Sekarangnya kaya gitu. Iya. Kapan lagi gua pengen udah lagi kaya nih gitu loh. OKB. OKB aja. Kayak gitu. Iya. Mungkin Pak Mul ada yang mau disampaikan? Ya, ya seperti itu udah Oke. istilahnya paling dari saya ya seperti itu tadi. Dan Mbak Siji, the one and only. Baru pertama Baru disebutin. berkawan. Iya. Tapi nggak apa-apa. Artinya mungkin kalau masih grogi, masih kaget, masih apa ya wajar. Iya, wajar. Nanti bakal sering kayak gini terus Iya. kita ngobrol seru. Soalnya kalau ngobrol nggak kerasa Mbak Siji. Ini aja durasi. Iya udah Nggak 20 menit kerasa. loh. Lebih ya? Iya. Udah 20 menit. Karena kita emang santai ngobrolnya dan juga mungkin teman-teman yang di rumah bisa terus saksikan dari MTT Journey Podcast di YouTube channel Republic Station. Oke, Pak Chandra Ya, makasih banyak, ya, makasih. Pak Mul, Ya. Pak Siji makasih banyak Sama-sama, udah main-main ke MTT Journey Podcast. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Silakan untuk di like, comment, and subscribe dan di share juga ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian dan ke teman-teman terdekat kalian agar nggak ketinggalan konten-konten dari Republic Station. Dan nanti teman-teman semua kita akan ada satu acara kembali di Republic Station. Untuk pokoknya silakan untuk di subscribe dan nanti kita akan ketemu di MTT Journey Podcast di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. Kembali dengan Republic Station. MTT Journey Inspiration of Life. Sesuai firman Tuhan,